Shalom teman-teman sekalian yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Balik lagi dalam video kali ini kita akan bersama-sama belajar pendidikan agama Kristen. Dan untuk kali ini kita akan bersama-sama belajar dalam kelas 9 SMP. Sebelum itu mari kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas kesempatan pada video kali ini. Kami juga kembali belajar pendidikan agama Kristen. Sertai kami ya Tuhan dari awal hingga akhir video pembelajaran kali ini, agar kami dapat mengerti yang akan kami pelajari. Sertailah kami ya Tuhan dalam pembelajaran ini. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Baik teman-teman sekalian yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita masuk dalam pelajaran kali ini, saya ingin memperkenalkan buku yang akan kita pakai seperti ini. Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti, kelas 9, terbitan BPK Gunung Mulia. Kurikulum 2013, edisi revisi. Seperti ini bukunya teman-teman. Kita akan masuk dalam bab yang kedua, masih dalam semester ganjil, bab yang kedua. Sebelum kita mulai, kita akan baca Alkitab kita sebagai landasan Alkitabiah, yaitu dari Injil Markus pasal 16 ayat 12 sampai dengan 15. Sampai dengan 17, maaf. Ayat 12 sampai 17. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada dua orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain, tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka." Demikian bacaan Alkitab kita dari Injil Markus pasal 16 ayat 12 sampai dengan 17. Teman-teman sekalian yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar di bab 2 untuk kelas 9 semester ganjil, bab 2. Temanya adalah perjalanan misi. Perjalanan misi terbagi dari 3 subbab di sini ya. Ada yang pertama, titik awal misi Allah bagi dunia, yang kedua Injil untuk semua orang, dan yang terakhir nanti misi Allah dan pertumbuhan gereja. Kita mulai dari subbab yang pertama, titik awal misi Allah bagi dunia. Misi adalah bagian penting dari pertumbuhan gereja. Misi berasal dari kata Latin atau dari bahasa Latin missio, yang berarti pengutusan. Dan dalam bahasa Inggris kata mission berarti karya Allah. Jadi misi adalah tugas yang dipercayakan Allah kepada setiap orang percaya untuk memberitakan Injil kepada semua orang. Jadi di sini artinya misi adalah tugas kita sebagai orang percaya untuk menyebarkan kabar baik atau menyebarkan firman Allah kepada semua orang. Tahap pertama dalam pekabaran Injil di sini ada misi Allah dimulai dari Yesus Kristus dan yang ditunjukkan melalui seluruh pelayanan Yesus. Ada tahapan-tahapannya teman-teman ya. Nah, tahap yang pertama
Yesus mencari dan memilih orang-orang yang akan menjadi murid-muridnya. Jadi tahap pemilihan dulu teman-teman, yang tahap pertama. Yesus mencari dan memilih murid-muridnya. Itu tahap pertama, pemanggilan para rasul, para murid. Kemudian selanjutnya adalah tahap yang kedua, proses pemuritan. Setelah memilih murid-muridnya, Yesus mengajarkan tentang banyak hal kepada mereka. Jadi proses pemuritan, proses pengajaran, proses pelatihan seperti itu ya. Dilatih dan dikembangkan seluruh muridnya. Lalu tahap yang ketiga, Yesus memberitahu tugas dan tanggung jawab sebagai muridnya. Jadi udah mau hampir siap nih, setelah tadi dilatih, baru dikasih arahan, dikasih petunjuk, dikasih cara-cara bagaimana untuk mengabarkan Injil. Lalu yang terakhir adalah tahap pengutusan, siap untuk diutus. Yesus tahu bahwa para murid sebenarnya sudah siap untuk melakukan tugas panggilan sebagai saksi bagi Allah. Yesus mengutus mereka sebelum ia terangkat ke surga. Seperti kita sudah mengetahui dalam Matius 28 ayat 19 ya. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Demikian juga tugas memberitakan karya Allah dialihkan ke tangan para muridnya. Dengan demikian, setelah Yesus terangkat ke surga, tugas pelayanan atau pemberitaan Injil diserahkan pada murid-muridnya, alias diserahkan pada para rasul. Itu yang pertama, subbab yang pertama. Subbab yang kedua adalah Injil untuk semua orang. Di sini artinya adalah tugas kita sebagai orang percaya adalah menyebarkan Injil kepada semua orang. Setelah tadi para rasul, baru nanti habis itu sejarah gereja mencatat setelah para rasul baru bapak-bapak gereja, dan setelah bapak-bapak gereja baru imam-imam gitu ya, imam-imam di gereja, dan sampai sekarang pendeta-pendeta, penatua, diaken gitu ya. Sampai sekarang jemaat, terbentuklah apa yang namanya gereja. Sepanjang itulah perjalanan misi atau perjalanan pekabaran Injil, mulai dari terangkatnya Tuhan Yesus ke sorga sampai dengan sekarang. Kita sebagai remaja Kristen, pertanyaannya adalah, apakah kita masih memberitakan Injil sampai sekarang? Karena di sini subbabnya adalah Injil untuk semua orang ya. Injil untuk semua orang. Apakah kita sebagai remaja Kristen masih mengabarkan Injil? Melalui apa kita mengabarkan Injil? Itu kan pertanyaan kita sederhananya ya. Jadi artinya teman-teman sekalian yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, seperti yang telah dibahas di bab 1, Pentakosta menjadi awal pekabaran Injil bagi para murid Yesus. Dan awalnya pekabaran Injil dilakukan oleh para murid, dan namun Allah mengubah pola pikir Petrus bahwa pekabaran Injil bukan hanya untuk bangsa Yahudi, melainkan untuk seluruh umat manusia. Ya, itu dicatat dalam Alkitab, Kisah Para Rasul 10 ayat 9 sampai 34. Kemudian Petrus mengunjungi Kornelius dan memberitakan Injil kepadanya, sanak saudaranya dan para sahabatnya. Ini contoh dari tokoh Alkitab, yaitu Rasul Petrus, yang tadinya juga dia menyangkal Yesus. Setelah bertobat dan menjadi pemberita Injil, dia malah yang menjadi garis terdepan untuk mengabarkan Injil Yesus gitu ya. Tindakan Petrus ini mendapat reaksi keras dari teman-temannya dan lingkungan sekitarnya. Tetapi Petrus juga menjelaskan ya kepada mereka tentang penglihatannya dan percakapannya dengan Allah. Mendengar itu, sikap mereka pun berubah. Allah membuka wawasan pemikiran para murid dalam melaksanakan panggilannya sebagai saksi Kristus. Sejak itu, pekabaran Injil makin meluas dan menjangkau banyak orang dari segala bangsa. Dan juga di sini ada tokoh yang lain, yaitu Filipus. Filipus memberitakan Injil kepada sida-sida dari Ethiopia. Dan yang paling terkenal adalah Paulus. Paulus dan teman-temannya, Paulus di sini dan Barnabas melakukan pekabaran Injil hingga ke Asia Kecil. Asia Kecil yang sampai sekarang ini kita sebut Turki, gitu ya. Jadi inilah proses perjalanan misi dari para rasul. Banyak rasul-rasul yang mengabarkan Injil sampai ke Asia, Eropa, bahkan ke seluruh penjuru negeri, seluruh dunia gitu ya. Nah,
pertanyaannya bagi kita sekarang sebagai remaja Kristen kelas 9, mampukah kita berperan mengabarkan Injil kepada orang-orang lain? Nah, itu tergantung dari motivasi kita. Seharusnya sebagai remaja Kristen, kita harusnya juga mengabarkan Injil. Bagaimana caranya? Ya, sederhana ya. Jadilah garam dan terang bagi sesama. Ya, Tuhan Yesus juga bilang seperti itu kan. Jadilah garam dan terang. Jadilah garam dan terang, bagaimana caranya? Ya, berbuat baik, berperilaku sopan, santun, ya, rajin beribadah, rajin membaca Alkitab, ya, dan berperilaku baik kepada orang lain dan lain sebagainya. Ya, yang positif-positif lah ya. Kita sudah tahu sebagai apa, melaksanakan hukum kasih, melaksanakan buah roh dan lain sebagainya. Itulah contoh cara-cara untuk kita sebagai orang Kristen untuk mengabarkan Injil pada semua orang. Dengan melakukan itu semua, kita mempraktekkan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, berbuat baik seperti apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dengan cara itu, Injil dapat disampaikan. Jadi teman-teman sekalian yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, lanjut kepada subbab yang terakhir, yaitu misi Allah dan pertumbuhan gereja. Misi pekabaran Injil berkembang semakin pesat. Misi Rasul Paulus sendiri menjangkau banyak tempat dan berbagai bangsa. Dan Paulus melakukan perjalanan misinya bersama dengan teman-teman yang lain. Mereka berangkat dari Antioquia menuju Syria dan Kilikia, yaitu lalu tiba di selatan Galatia, terus di Listra, dan balik sampai terakhir di Roma. Itu perjalanan misi Rasul Paulus. Dia bersama dengan para muridnya yang lain, bersama teman-teman yang lain, juga mengabarkan Injil di berbagai kota. Lalu di sini juga diceritakan ketika Paulus dalam penjara, dia juga bertemu seorang yang bernama Onesimus. Onesimus ini adalah budak dari seorang yang bernama Filemon. Onesimus melarikan diri karena melakukan sebuah kesalahan. Setelah mengetahui duduk perkaranya, Paulus menuliskan surat pada Filemon, meminta agar bersedia mengampuni dan menerima kembali Onesimus. Nah, ini juga artinya Paulus juga mengabarkan, selain mengabarkan Injil, dia juga mengabarkan tentang pengampunan ya. Jadi artinya bagian dari Injil juga. Jadi dia juga memperingatkan dan juga menjelaskan bahwa yang namanya pekabaran Injil juga bukan berarti hanya sekedar berkhotbah dan lain sebagainya. Dia juga menasihati Filemon supaya mengampuni Onesimus. Itu kan juga cara dari Paulus di dalam memberitakan kabar baik, memberitakan Injil. Dari alasan Paulus menulis surat pada Filemon tersebut, kita jadi tahu bahwa pekabaran Injil tidak semata ditujukan pada orang-orang yang belum mendengar kabar baik. Orang-orang yang telah menerima Injil pun harus tetap digembalakan agar dapat terus membarui iman percaya mereka. Surat penggembalaan Paulus ini juga menjadi bagian penting dalam misi pekabaran Injilnya. Dengan demikian, iman jemaat-jemaat yang telah didirikan dapat makin bertumbuh dan terpelihara. Jadi artinya teman-teman, ketika kita mengabarkan Injil, tidak hanya kepada orang yang belum percaya Yesus, tapi kita juga harus memberitakan Injil juga kepada mereka yang sudah percaya pada Yesus. Dalam artian, kita menguatkan imannya dan juga menumbuh kembangkan imannya, supaya tidak beralih kepada iman yang lain, gitu ya. Jadi artinya tidak semata-mata yang belum percaya saja kita kabari Injil, tetapi juga kita harus mengabarkan Injil kepada sesama kita, sesama orang Kristen juga kita harus mengabarkan Injil tersebut, sehingga dalam pemahaman dia tentang Injil, tentang kasih, tentang ajaran Yesus yang lain juga dapat bisa bertumbuh dengan banyak, berbuah, bahkan bisa juga menjadi teman seperjalanan dalam perjalanan misi kita. Jadi teman-teman sekalian yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, seperti itu pelajaran kita pada kesempatan kali ini, dalam video kali ini, tentang di bab 2 perjalanan misi. Seperti itu ya teman-teman. Sebelum menutup, saya akan memberikan pertanyaan bagi kita semua untuk didiskusikan, dan pertanyaan ini bisa teman-teman lihat di
bagian kolom deskripsi. Pertanyaan yang pertama adalah, Matius 28 ayat 19-20 merupakan amanat agung. Sudahkah gereja kita melaksanakannya? Tadi saya juga sudah baca ya tentang amanat agung. Matius 28 ayat 19-20. Menurut kalian, menurut teman-teman sekalian, apakah gereja sudah melakukannya? Kalau sudah, apa buktinya? Gitu ya. Jadi pertanyaan adalah, sudahkah gereja kita melaksanakannya? Kalau sudah, apa buktinya? Lalu yang kedua, apakah hubungannya antara tripanggilan gereja, koinonia, marturia, diakonia, dengan misi Allah? Nah, untuk pertanyaan yang kedua ini, bisa kalian juga berdiskusi ataupun cari di internet, ataupun bisa bertanya kepada pendeta di gereja, penatua, dan juga mungkin orang tua kalian di rumah bisa. Ya. Jadi artinya apakah hubungan antara tripanggilan gereja, yaitu koinonia, marturia, diakonia. Koinonia itu persekutuan, marturia itu kesaksian, dan diakonia itu pelayanan. Apakah ada hubungannya dengan misi Allah? Gitu ya. Nah, itu dua pertanyaan tadi sebagai penutup dalam video kali ini untuk didiskusikan. Kalian bisa menjawabnya juga di kolom komentar juga bisa, untuk kita bisa mendiskusikannya bersama-sama. Jadi inilah pelajaran kita pada bab 2 ini, sampai kita pada akhir dari video kali ini dalam bab 2 perjalanan misi. Sebelum kita mengakhirinya, mari kita satu di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas kesempatan pada kali ini dalam pelajaran di bab 2, yaitu tentang perjalanan misi. Mampukan kami ya Tuhan dalam kami untuk mengabarkan Injil kebenaran-Mu kepada semua orang, baik itu sesama kami maupun pada orang lain yang belum percaya. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu dalam video kali ini. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Demikian pembelajaran kita pada kesempatan kali ini di kelas 9 SMP tentang bab 2 perjalanan misi. Nantikan video selanjutnya di dalam bab 3 di tema yang lain. Saya Pendeta Felix Andaria mengakhiri video kali ini. Terima kasih, kiranya Tuhan kita Yesus Kristus memberkati. Shalom.